Halo semuanya. Hai Bu. Di sini saya sebagai fasilitator di sini. Perkenalkan, nama saya Adelia. Kita hari ini mau membahas tentang stres karena tugas kuliah yang menumpuk. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Lagi padat sih Bu. Sementara baik Bu, tapi ya Sibuk juga. Gimana kuliah sama tugas-tugasnya? Banget Bu, banyak banget. Wah, padat banget ya. Makasih ya udah sempat datang ke sesi ini. Saya tahu banget pasti kalian lagi sibuk dan mungkin ada yang masih kepikiran tugas, bahkan pas jalan ke sini ya kan? Iya Bu. Tapi tenang, di sesi ini kita nggak nambah beban kok. Justru kita mau bareng-bareng melepas sedikit beban itu. Nah, topik kita hari ini yaitu stres karena tugas kuliah yang menumpuk. Topiknya relate nggak? Iya Bu. Iya. Banget. Jadi saya mau ingetin bahwa ruang ini tuh aman. Jadi apapun yang kalian ceritain itu nggak akan dihakimi atau dijudge dan nggak akan keluar dari ruangan ini. Gitu. Setuju nggak? Setuju. Oke. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Nah, yang pertanyaan pertama itu coba ceritain sih apa yang kalian rasain saat tugas datang semua barengan gitu. mulai dari Komang Ibu. Iya, Komang. Aku tuh sering ngerasa kayak napas aja susah Ibu. Apalagi baru nyelesain tugas satu udah muncul lagi tugas dua. Udah nyelesain satu muncul lagi Bu yang lain, kayak nggak berhenti loh Bu, nambah terus datang terus gitu. Jadi stresnya tuh kayak bawa banget Bu, apalagi fisik emang Bu. Kemarin aja baru sakit 2 minggu gara-gara mikirin tugas. Padahal kalau dikerjain ya oke, mudah mungkin ya Bu. Tapi kalau kita ngerjain satu, muncul lagi satu kayak Iya, kayak nambah beban banget loh Bu. Soalnya nggak habis-habis tugasnya Bu. Berarti Komang tuh ngerasain banget ya Iya. kalau misalnya ada tugas tuh bakal datang. Jadi pikiran terus. Aku. Oke. Kalau dari Ratu sendiri ya Bu, Bang Bani itu kalau ini tuh aku tuh lagi ngerasa kayak overwhelmed banget karena aku tuh lagi sering banget nangis gitu, nangis tiba-tiba kayak aku ngerasa sendiri aja gitu Bu. Kayak nangis itu bukan karena aku lemah gitu, cuman kayak ya aku lagi ngerasa ya aku lagi capek aja sih Bu sama semua tugas-tugas ini. Jadi kayak cara meluapkannya dengan cara aku nangis. Oke, terus kalau review gimana review? Kalau aku sih sama kayak mereka ya Bu, tapi aku kayak berasa kayak robot gitu Bu. Jadi bangun tidur, kelas, habis kelas nugas tidur lagi. Cuma kayak gitu-gitu aja kegiatan, jadi kayak nggak ada waktu buat nafas gitu, buat refresh ulang, buat istirahat lagi kayak gitu Bu. Terus kalau Putri gimana? Kalau aku hampir sama kayak review sih Bu, kayak aku tuh merasa kayak nggak berguna gitu, kayak kok aku nggak bisa ya ngatur waktu kayak mereka, padahal yang lain tuh bisa gitu Bu. Oke, makasih ya semuanya udah jujur. Yang penting kalian tuh ngerasain itu tuh valid dan manusiawi gitu. Karena kan ya pada dasarnya manusia itu kan ada rasa capek ya, ada rasa apa ya, pasti ada beban lah atau masalah yang ada dalam diri kita tuh. Kadang kita tuh susah buat kontrol itu. Nah, seringkali juga tuh kita kejebak sama rutinitas dan ekspektasi sampai lupa kasih ruang untuk diri sendiri. Padahal tekanan sekecil apapun itu kalau ditumpuk terus bisa jadi bom waktu, bisa jadi meledak gitu kan. Terus pertanyaan yang kedua itu, apa sih yang biasanya kalian lakukan saat stres itu muncul? Mulai dari aku ya Bu. Jujur aja ya Bu, kalau aku lagi stres kayak gitu tuh aku sering lari ke hiburan, main game atau jalan-jalan ke alam gitu Bu, buat nenangin pikiran gitu. Kayak main itu juga sering, tapi makin lama lari dari tugas-tugas aku itu kayak makin takut gitu Bu buat balik lagi ke kenyataannya kemarin. Jadi kayak sama aja gitu Bu, kalau udah pulang ke rumah lagi ya tetap aja harus nyelesain itu lagi gitu. Berarti Komang tuh tipe orang yang kalau ada tugas utamain kesenangan diri dulu ya, biar gak stres banget buat ngerjain tugasnya gitu. Terus ada lagi? Oke Putri. Kalau aku tuh
kalau lagi stres gitu ya Bu, kadang aku tuh ngerasanya aku sering banget malah jadi marah ke orang rumah gitu loh Bu. Kayak padahal mereka tuh nggak ada salah, tapi karena udah penuh gitu ya Bu di kepala tuh rasanya kayak meledak aja gitu sama orang rumah. Itu dulu satu. Berarti Putri ini kalau lagi ngerasa capek, lagi ngerasa banyak tugas, banyak beban gitu larinya ini ya ke pikiran yang negatif ya. Iya Bu. Oke, ada lagi nggak? Aku Bu, Oke, Ran. kalau aku tuh ini sebenarnya gak lucu sih Bu. Ya, kalau aku lagi stres banget, aku suka pura-pura sibuk aja gitu, kayak aku buka laptop, cuman kayak aku nggak ngerjain apa-apa, kayak aku nggak buka apa, aku cuman kayak buka laptop terus kayak aku merenung kayak mikir kenapa jadinya kayak gini ya, kenapa kok kayaknya susah banget, tuh kayaknya aku nggak bisa ngerjain ini gitu, kayak ya udah just buka laptop aja, cuman kayak aku nggak ngapa-ngapain, jadi kayak orang aneh gitu Bu aku rasanya. Berarti Ratu tuh ngerasa kayak susah ya, masih bingung gitu sebelum ngerjain tugas. Ada lagi? Kalau aku sih biasanya suka nyari teman gitu Bu, belajar bareng, tapi ujungnya malah kayak curhat terus cerita panjang lebar, jadinya tugasnya nggak tetap kelar-kelar, kami jadi curhat ngomong yang nggak penting gitu Bu. Oke, respon-respon kalian tuh nunjukin satu hal penting. Kalau kita tuh semua tuh lagi berjuang gitu. Kadang tuh lari itu bukan bentuk yang malas, tapi sinyal untuk tubuh dan pikiran kita tuh butuh dijeda atau istirahat lah ya. Tapi kalau jedanya terlalu lama itu kita bisa kehilangan momentum atau momen yang gimana ya, yang pengen kita inilah. Terus jadi tantangannya itu yaitu gimana caranya jeda yang sehat itu tapi tetap produktif gitu. Menurut kalian tuh gimana sih caranya jeda yang sehat tapi tetap produktif gitu? Kalau aku sih Bu ya, kayaknya tuh jeda yang sehat tapi tetap produktif tuh lebih ke kayak jeda ini tuh ngasih kita waktu untuk istirahat tapi tetap nggak ngalahin tugas gitu. Soalnya kayak kita tuh jeda istirahat, kayak misalnya tidur untuk beberapa menit atau nggak tuh kita bisa atur jadwal juga bisa, atau kita bisa pergi keluar, maksudnya kayak ke suatu tempat, either ke kafe atau mungkin tempat-tempat nongkrong gitu, tapi kita tetap ngerjain tugas itu, jadi kayak kita istirahat, kita hasilnya refreshing, tapi tetap tugas-tugas kita tuh enggak terlalu gitu sih. Oke, berarti pintar-pintar memanajemen waktu gitu ya. Nah, terus yang pertanyaan ketiga itu apa sih yang biasanya bikin kalian akhirnya tuh baru mau mulai kerjain tugas gitu? Aku ya Bu, kalau misalnya aku mulai gerak ngerjain tugas itu kalau misalnya dosen udah ngingetin, atau enggak kalau misalnya sebagian kelas udah pada ngumpul, jadi aku kayak ke distract gitu loh buat ngerjain juga biar bisa ngumpul saat itu juga. Itu kayak biasanya kayak gitu sih Bu. Berarti kayak nunggu temen gitu ya? Iya, biar kalau udah ngumpul aku juga baru ngumpul, baru niat buat ngerjain. Oke, ada lagi nggak? Mungkin ada aku Bu, kalau aku baru mau ngerjain tuh kayak udah deket-deket banget loh Bu, kayak detik-detik jamnya gitu baru mau ngejar karena kayak tertantang tuh Bu, kayak wih semuanya udah pada ngerjain nih, aku juga harus udah selesai di detik itu kan. Oke. Terus yang lain ada? Kalau aku ya Bu, aku tuh biasanya kalau ngerjain tugas tuh nunggu mood datang, cuman ya kadang-kadang itu Bu moodnya nggak pernah datang, jadi Jadi dia nggak ngerjain. Berarti harus ini ya, harus benar-benar moodnya tuh benar-benar full gitu. Kalau dari aku ya Bu, kalau lihat teman udah pada nyicil duluan gitu, aku jadi panik, terus kayak aku baru mau mulai gitu. Tapi jadi ngerasanya tuh kayak ketinggalan terus gitu loh Bu, karena kayak ngeliat temen udah mulai duluan, terus aku baru mulai gitu Bu. Tiga. Menarik ya, banyak dari kita yang butuh trigger eksternal buat mulai gitu. Tapi gimana kalau kita bikin sistem yang bantu kita nyemangatin diri sendiri dari dalam gitu. Nggak harus mulu-mulu, cukup target kecil dan realistis aja gitu. Ngerti kan? Ngerti nggak? Iya, ngerti. Oke. Terus pertanyaan keempat itu, kalau kalian dikasih kesempatan ngubah satu hal minggu ini, biar stresnya tuh nggak numpuk, apa sih yang mau kalian ubah? Oke, Ratu. Dari aku dulu ya Bu,
Kalau aku sih lebih ke jadwal tidur yang lebih teratur Bu. Karena belakangan ini ya karena mungkin karena stres, jadi jadwal tidur aku tuh agak berantakan, kayak agak kebalik-balik gitu. Nah soalnya juga capek banget Bu kalau jadwal tidurnya tuh nggak teratur, maksudnya kayak karena jadwal tidur balik-balik gitu, jadi capek dan ngaruh ke mood, terus juga bikin akhirnya tuh jadi nggak terlalu produktif gitu Bu, jadi produktivitasnya jadi turun. Oke, Ratu, ada yang mau jawab ini ya? Aku ya Bu. Oke, kamu. Kalau aku tuh mungkin bakalan bikin timeline gitu, kayak jadwal buat terus juga ngerjain tugas ya kayak gitu Bu. Nggak harus rapi sih Bu, tapi yang penting ada gambaran gitu Bu, kayak bangun pagi yang sudah gini gitu, kayak udah Oke. tertata gitu. Biar tertata. Iya. Ada lagi? Kemarin sih aku sempat baca yang namanya teknik Pomodoro gitu ya Bu, yang katanya 25 menit belajar efektif, 5 menitnya istirahat. Kayaknya itu cocok ya dengan aku yang suka males-malesan buat ngerjain tugas. Aku pengen nyoba itu sih kayaknya. Bagus, Rendio. Kalau dari aku Bu, aku mau nyoba ngerjain tugas-tugas gitu bareng teman Bu. Karena kalau sendirian tuh kayak makin stres gitu loh Bu, kayak beratnya tuh kerasa banget kalau sendirian gitu. Jadi aku mau nyoba bareng teman-teman gitu sih Bu. Kalau bareng-bareng tuh ngerasa bebannya tuh terbagi Iya, ya gitu, gitu. karena tugasnya tetap sama gitu. Aku juga mau kayak gitu Bu. Soalnya kalau ngerjain bareng-bareng kan jadi fokusnya tuh nambah, walaupun bercanda terus tapi bakalan selesai. bakal Iya, selesai ya. Selesainya bakal bareng-bareng juga ya kan. Keren sih, ini bukan sekedar niat, tapi udah jadi langkah yang konkret gitu kan. Perubahan itu dimulai dari kesadaran dan kemauan buat beradaptasi gitu. Dan kalian tuh baru aja nunjukin dua-duanya gitu, hebat banget. Boleh tepuk tangan tuh nggak? Nah, sekarang sebelum kita akhirin sesi ini, saya sebagai konselor atau fasilitator di sini mau ajak kalian tuh buat bikin komitmen satu kalimat untuk minggu ini. Kalimatnya tuh sederhana tapi bermakna untuk pribadi kalian. Ayo, siapa yang mau mulai duluan? Aku mau. Oke, komen. Mungkin nih, nggak mungkin ya Bu ya, pasti akan aku terapin. Minggu ini aku akan bangun pagi, habis bangun pagi aku langsung nyicil tugas, nggak boleh langsung scroll TikTok. Pokoknya bangun pagi itu langsung beres kamar, langsung ngerjain tugas, nggak boleh scroll TikTok. Oke, hebat Kemang. Ada lagi nggak? Aku Oke, Ratu dulu Bu. Oke, sama dulu nih. Aku dulu. Oke, Ratu dulu. Jadi aku kayaknya mau komitmen untuk minggu ini aku mau kasih waktu untuk dari aku itu kayak 50-50 gitu. Jadi 1 jam buat aku ngerjain tugas dan 1 jam juga buat aku ngasih waktu untuk diri aku sendiri. Jadi supaya nggak terlalu overwhelmed banget. Oke, bagus Ratu. Berarti Ratu mau belajar buat membagi waktu yang benar dan tertata gitu ya. Ayo Putri, Kalau aku bakal coba lebih jujur sama diri sendiri gitu sih Bu, kayak kapan aku butuh istirahat, terus kapan juga aku perlu memulai lagi untuk semuanya gitu sih Bu. Oke, hebat banget Putri. Ayo. Kalau aku sih mau memulai hari dengan 3 prioritas aja sih Bu, biar nggak terlalu bingung gitu. Oke, berarti semua ini belajar buat membagi waktu dengan baik ya. Iya, dengan iya. tertata. Makasih banyak ya semuanya. Saya tuh bangga banget loh kalian tuh terbuka dan efektif dan sangat aktif dalam berpartisipasi gitu dalam konseling ini. Ingat ya, kalian tuh nggak harus nunggu kelelahan dulu baru ngurus diri. Dan kalau minggu depan kalian ngerasa stuck lagi, jangan takut buat cari bantuan atau cerita. Kalian tuh hebat, kalian cukup, dan kalian layak disupport. Sampai ketemu lagi ya. Tetap semangat dan jaga diri kalian baik-baik.